Halo, Pak Junaidi. Iya Pak. Salam kenal Bapak. Iya Pak. Halo juga. Oke, asal mana Pak Junaidi? Dari Muko-Muko Pak. Muko? Muko-Muko itu Provinsi Bengkulu. Oh, Bengkulu. Iya. Oke. Alhamdulillah. Saya asli Makassar, Pak Junaidi. Cuma sekarang Makassar, Sulawesi. Sulawesi ya. Sulawesi Selatan. Cuma sekarang menetap di Malang, Jawa Timur. Oh gitu. Mm-mm. Kesibukannya apa Pak Junaidi? Jadi guru Pak Guru di tingkat. di SMK. Hah? SMK. Oh, iya. Cek ya. Jadi ngajar ini Ngajar PPKN. WKN ya. Iya. Oke. Nah, saya kan Bapak Pak Kurniawan. Wah, oke. Halo Kurniawan Pak Sulaiman. Kurniawan. Masih mute Pak Kurniawan. Oh, nah, Iya, assalamualaikum. salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal mana nih kalau Pak Kurniawan? Saya dari Cilegon, Cilegon. Banten, Banten. Banten ya. Iya, iya, iya. Ini ada Pak Junaidi dari Bengkulu. Masya Allah, ya. Oke. Kalau Pak Kurnia sebut apa Pak? Saya ngajar di SMA. Oh SMA ya. Ah, SMA mata pelajaran sejarah. Kadang-kadang juga ngajar PKN juga, Pak Jun. Oh ya. Sama berarti dia. Iya, dia kan serumpun ya. Iya, betul. Rumpun ya. Sama-sama ilmu sosial. Berarti para pejuang profil Pancasila nih. Masya Allah. Iya, iya. Oke. Dan ini yang lain teman-teman. Pak siapa? Pak Rifa ada Bu Ida. Halo Pak Rifa. Halo Coach, selamat malam. Halo, selamat malam. Asal mana Pak Rifa? Saya dari Tangerang Coach. Oh, Tangerang. Sama kita nih, Banten ya, Pak Rifa ya. Oh iya betul Pak. Kebetulan saya di kabupaten Pak. Oh, Oh, di Banten. kabupatennya. Oke. Kabupaten Tangerang. Kalau Pak Rifa edukator juga tuh apa Pak? Kesibukannya? Nama? Kesibukannya apa Pak? Oh kesibukannya, saya mengajar. Pokoknya edukator semua ya. Iya. Edukator semua. Oke, thank you. Salam kenal Pak Rifa. Bu Ida. Tadi saya lihat perjalanan beliaunya ya. Halo Bu Ida. Oke, dia saya beliau. Pak Bajun, di sana jam berapa Bengkulu Bajun? Ya, Di sana jam berapa? sama jam 19:05. Sama dia kan WIB waktu Indonesia bagian barat ya. WIB juga ya. Iya, iya. Kalau Sulawesi itu WITA. Satu jam. Iya. Indonesia bagian tengah, itu nak. Siapa Pak? Dari Kenapa? Saya Sulawesi Selatan Pak Rifa. Iya. Jaringannya Pak Rifa yang masalah. Halo. Kita sapa dulu nih. Bu Cornelia. Halo Bu Cornelia. Halo, Oke, asal mana Ibu? asal Alor, Nusa Tenggara Timur. Wah, NTT. Oke, sekarang saya jam berapa Bu? Bu Cornelia? Di sini jam 7 malam. Jam 7 malam, sama berarti ya? NTT ya? Bukan, jam 8. Sorry, jam 8. Jam 8. Sama dengan Sulawesi Selatan ya? Iya, jam 8. Saya di Makassar, soalnya.
Ya, sorry saya tidak bisa hidupkan video karena jaringannya bakal terganggu. Oke. Aman, Bu Cornelia. Oke. Oke. Oke, Pak Raden. Baru join ini Pak Raden. Connecting audio. Oke. Halo, Pak Raden. Halo Pak. Oke, asal mana, Pak? Asalnya mana, Pak Raden? Aslinya Bogor Pak. Oh, Bogor. Oke. Kayaknya di tempat makan tuh. Iya, ini lagi jalan sama istri. Oh, oke. Siap. Dilanjut sambil menyimak ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita mulai ya, karena waktu kita hanya 1,5 jam ke depan. Ya. Saya izin buat bagi layar. Sebelum itu saya izin merekam. Recording in progress. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, saya ucapkan selamat datang di kelas Certified Motivator Education yang from Education Inspirator Training based on USA with PT Education Inspirator ya. Indonesia seharusnya itu dengan non-academic degree Certified Motivator Education. Bapak Ibu semuanya, pelatihan ini akan kita laksanakan selama 3 hari. Oke. Selamat bergabung Pak Taufiki. Bergabung Bapak. Pelatihan ini kita akan laksanakan selama 3 hari, 1 kali pertemuan 1,5 jam. Pertemuan pertama hari ini itu full materi, full konsep gitu ya. Kemudian nanti di akhir sesi nanti kita akan diskusi. Kemudian di pertemuan kedua, di pertemuan pertamanya nanti akan ada asesmen di akhir, dan di pertemuan kedua nanti 50% praktik, kemudian 50%-nya nanti tambahan inputan materi, gitu ya. Kemudian pertemuan terakhir, di pertemuan kedua juga ada asesmen, kemudian di pertemuan terakhir nanti full praktik, ya. Jadi nanti bergantian untuk tampil. Itu, insya Allah, idealnya begini, tapi tidak masalah karena ini adalah kelas Zoom ya, dan kita nggak tahu gitu, tidak bisa mengatur jaringan kita gitu kan ya. Beda-beda ya. Jadi tidak masalah, insya Allah, makanya kita fasilitasi untuk rekamannya. Oke. Idealnya begini, kalau saya memberikan biasa seminar atau dulu saya mengajar mahasiswa waktu online ya, ini rule-nya yang harus diikuti, tapi itu oke ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan ya, biar jelas siapa yang berbicara di depan Bapak Ibu semuanya, topik ini. Jadi sanadnya jelas nih, ya, mantapnya, ya kan. Nanti di pertanyaan yang berbicara di depan siapa kan begitu ya. Jadi biar mazhabnya jelas nih ya. Jadi saya Alamsyah, Bapak Ibu semuanya, Alamsyah pendek saja, hanya 1 kata saja, mudah diingat. Seperti Pak Junaidi, Pak Taufikin, itu hanya 1 kata, mudah diingat Pak, tapi mudah juga dilupakan masalahnya. Yang paling repot itu ketika membuat paspor itu. Waktu saya kemarin MOU agreement dengan Madrasah Sinan Fatah Hifz Pak itu di Istanbul, buat paspor itu harus 3 kata, gitu kan ya. Akhirnya Pak saya ini tidak boleh hanya 1 kata, harus ditambah 2 kata lagi. Nah, terus bagaimana solusinya? Harus ditambah nama bapak. Oke, saya masukkan nama bapak saya, nama bapak saya juga hanya 1. Masih kurang 1 kata lagi. Terus bagaimana? Tambahkan nama kakek. Nah, ini masalahnya. Saya lupa nama kakek, nama asli kakek saya. Tahunya hanya nama panggilan gitu kan. Akhirnya saya punya anak 2, semuanya 3 kata, biar tidak repot nanti. Nah,
Saya S3, saat S3 di pendidikan memang ya, pendidikan bahasa Indonesia. Tapi untuk keilmuan saya itu di linguistik ya, di linguistik. Kemudian intuisi pendidikan dan pembelajaran itu karena besar ya, aktif di ekosistem pendidikan. Selamat bergabung Pak Singgi Pramono. Oke. Nah, kemudian karena tuntutan struktural, gimana Pak Singgi? Ini lagi di jalan. Siap. Aman Pak Singgi. Nanti bisa hati-hati di jalan ya. Sebentar. Nah, karena tuntutan struktural, saya menyeberang lagi di magister manajemen, tapi konsentrasinya di bidang pendidikan, manajemen pendidikan terutama di manajemen pemasaran pendidikan, Pak Junaidi. Jadi saya fokus di manajemen pemasaran pendidikan ya. Salah satunya adalah bagaimana riset saya di tesis saya adalah bagaimana apa yang mempengaruhi keputusan siswa memilih sekolah atau keputusan mahasiswa memilih kampus. Gitu. Nah kemudian karena saya suka di linguistik, saya mengambil neurolinguistik saya NLP ya di lembaga International Federation of Neurolinguistic Programming ya di USA. Kemudian selesai basic, saya naik lagi di master saya. CNLP itu adalah Certified Master ya, Neurolinguistic Programming. Kemudian selesai saya ambil lagi di tahap coach. CNLC itu adalah Certified Neurolinguistic Coach, bukan programming lagi karena fungsinya sudah berbeda. Ya, coach itu melatih, gitu ya. NLP entah itu dalam komunikasi ya, di apa namanya dalam bidang lain. Nah, kebetulan saya secara masif memasukkan NLP dalam pendidikan, gitu ya. Saya kelola sekolah, saya satu sekolah internasional di Malang, dan periode terakhir saya ini dan diminta untuk mengembangkan yayasannya. Oke. Kemudian saya coach seperti yang kita lakukan saat ini, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya juga adalah seorang trainer di salah satu lembaga internasional juga. Kemudian direktur Teora Media juga, Media Umat News, direktur juga di Teora Media karena ya itu jurusan bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian dosen juga diminta untuk membantu di beberapa kampus ya, di Muhammadiyah Malang, Poltek gitu ya, dan juga UT, bukan UT Malang, malah UT Surabaya yang meminta untuk membantu mereka beliau. Kemudian yang motivator juga diundang di beberapa kampus juga dan sekolah. Kemudian prestasi yang bermanfaat kembali sebagai kemudian sekolah madrasah di akhir jabatan saya menjadi sekolah madrasah yang nomor nasional dari Kementerian Republik Indonesia dan diberikan piagam penghargaan oleh Kementerian Agama Kota Malang. Untuk forum pendidikan, forum nasional internasional menjadi pemateri di beberapa kampus ya, Unesa terutama juga UB, kemudian UNM, UM ya. Salah satunya dari itu, kemudian sharing tentang isu pendidikan di daerah dan seperti. Saya asli Makassar Bapak Ibu ya. Sulawesi Selatan, cuma sekarang domisili di Malang, Jawa Timur. Oke, itu profil singkat saya. Jadi biar jelas nih nanti siapa yang berbicara di depan. Oke, next. Untuk konten yang akan kita bahas kurang lebih 10 ya. 9 sebenarnya karena fokusnya tidak dihitung ya, karena introduction. Jadi tidak ada transformasi forum lebih communication design principle content slide. Ini nanti saya akan juga ada inputan tentang bagaimana membuat slide menjadi seorang motivator itu. Jadi tidak asal membuat slide saja, tapi ada design thinking pendekatannya. Ini juga cocok untuk teman-teman guru, Pak Kurniawan tadi, Pak Junaidi, itu ada pendekatan design thinking itu. Tidak asal membuat slide saja. Kemudian ada, nah di sini untuk inputan, kemudian ini adalah tahap-tahap nanti proses bagaimana kita mengisi, bawahnya diundang untuk mengisi sesi motivasi. Alurnya seperti itu, kurang lebih. Nanti teman-teman bisa improvisasi sendiri. Ya kan? Kalau leadership session itu kalau umpamanya pesertanya adalah kepala sekolah atau pimpinan unit, kalau work motivation-nya umpamanya motivasi kinerja. Itu hanya contoh saja, teman-teman bisa mengembangkan itu. Hanya contoh kontennya saja. Ya, tentunya nanti teman-teman bisa eksplorasi lebih lagi. Ya, oke. Next slide.
Kita fokus session dulu. Oke, Pak Taufikin. Wah, ini kalau Pak Taufikin sudah sosok beliau sudah di atas, berarti fokusnya sangat luar biasa. Melihat 8 face di sini nggak, di pohon ini 8 wajah. Saya lihat coach, cuma ini di atas Taufikin kanan kiri saya. Itu nggak itu Pak Taufikinnya. Oke, silakan Pak Taufik. Lihat 8 tidak atau berapa yang dilihat? Atau siapa deh, silakan present teman-teman semuanya. Kurniawan. Ya. Come on. Ada di atas ini ya? Enggak boleh pakai. Di atas ini ada 2. Ya, kelihatan 2 ya. Ya. Di sini nih ya. Ya, kanan kiri atas. Ya. Biar itu 1 lagi sini 1, 2. Di sebelah kirinya. Ya, 3. Ya. 4, 5, 6, tinggal 2. Ya, 2 lagi. Ya, di bawah ini bukan ya? Di bawah, di batang bawahnya. Kanan kiri. Oh betul. Wah, aduh. Itu Oke. bukan. Jelas ini, saya lihat ini di zoom, layar zoom saya ini fokusnya crash-crashnya ini. Thank you, Pak Kurniawan. Pak Taufikin, jangan lari dulu Pak Taufikin, masih ada untuk Pak Taufikin ini. Nih, Pak Taufikin. Les ini. Oke, Pak Taufik kan tetap ada tugas ini. Come on, ada 4. Kalau ini sudah 1 nih ya, anggaplah 1 sudah. Ya, kalau umpamanya ini pasti dilihat lah. Tinggal 3 Pak Taufikin, come on. Ini, Pak Taufikin baca langsung ini ngerjain saya ini. Kelas baru mau mulai gitu kan ya. Silakan. Ini yang Mbak Putih nih kayaknya nih. Dia 1. Oh, keren. 2. Berapa ini? 4 ya? Ya, gerak satu. Satunya mana ini ya? Ini mungkin kan? Yang mana? Ini mungkin bukan ya? Wih, masih ada 1 mencolok pokoknya ini. Jelas banget Ini. Satu lagi, come on. Wes keren. Oke, Pak Taufik, keren. Thank you Pak Taufik. Teman-teman semuanya kita lanjut ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ini kalau umpamanya real time ini offline ya, saya sugesti. Jadi nggak tempat begini ya. Oke, thank you. Nah, bisa dihapus dulu Pak Taufik untuk ininya. Pennya, oke, good. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau mengisi motivasi, sesi motivasi, tentunya hal ini paling sederhana yang sering kita lakukan tuh di awal. Oleh karena itu saya akan tampilkan ini, ya. Jadi saya ulangi kembali untuk memperkenalkan diri. Mohon izin Pak Alamsa, istri saya sudah bergabung itu. Tadi ketinggalan informasi. Oh gitu, oke, selamat bergabung Ibu, Bu Nur Siam ya, benar? Ya, benar Pak Alamsa. Aduh, ini cuma satu keluarga ini Bu Nur Siam. Aduh, begini, beda tempat kayaknya ya. Oke, selamat bergabung. Ini nanti jadi keluarga motivator ini. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini saya tampilkan ya, masuk dalam satu pembahasan kita karena ini yang biasa digunakan oleh teman-teman para motivator untuk basic gitu ya. Pasti akan bercerita tentang pengalamannya, bercerita tentang pencapaiannya gitu kan ya, yang bisa menimbulkan atau bisa memberikan motivasi atau inspirasi buat audiens atau peserta. Ya. Jadi saya di Makassar, ya Sulawesi Selatan dan titiknya di sini loh, dari kepulauan. Jadi di Makassarnya itu bukan kotanya bukan, di mana pulau saya ini itu listrik menyala hanya 4 jam, bayangkan, ya hanya 4 jam, ya maghrib jam 10 mati itu, ya. Selebihnya ya pakai lentera dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah berkembang memakai tenaga surya. Di sana tidak ada sinyal, Dan sembako yang dipakai di sana, beras yang dimakan itu di-drop dari Makassar selama 18 jam perjalanan. Pulau saya perjalanan pertengahan antara Sulawesi dan Jawa. Ya, dan ini adalah salah satu
satu-satunya alat transportasi yang digunakan dari Makassar ke pulau saya atau dari pulau saya ke Makassar. Seperti ini. Nah, inilah satu-satunya alat transportasi yang digunakan di pulau saya ke Makassar. Dan ini yang saya selalu lewati waktu saya dari pulau saya pondok di Makassar selama 3 tahun. Dan ini juga saya lalui dari pondok saya untuk kuliah di Malang. Tapi disinilah lahir mimpi-mimpi itu. Ya, sehingga kita bisa bertatap via Zoom malam ini. Jadi kalau dari jauh, ya itu lebih besar ombaknya daripada perahunya, gitu kan ya. Mendaki naik, turun lagi kan gitu ya. Jadi itu tapi saya selalu bangga bahwa saya berasal dari sini. Kalau teman-teman dari insya Allah semuanya seorang edukator gitu kan ya, ada suatu program SM3T ya, atau Indonesia Mengajar Nadiem Makarim gitu kan ya. Mohon maaf, Anies Baswedan. Itu daerah terluar, terbolehkan, terpencudang, terwanginya gitu kan ya. Nah saya dari situ. Saya setiap diwawancarai, saya selalu mengatakan saya dari 3T. Saya diwawancara oleh Metro ID, bahwa Metro TV News, saya dari 3T. Saya Republika, saya dari 3T. Saya bangga waktu itu. Di Birawa, saya dari 3T. Di Trampolin, salah satu organisasi Muhammadiyah, saya dari 3T. Kemudian di Kemenak, saya juga dari 3T. Dan selalu ketika saya mengisi sesi motivasi, saya dari 3T. Karena di situ sebenarnya lahir mimpi-mimpi yang saat ini, ya alhamdulillah, perlahan-lahan atas izin Allah saya bisa mencapainya. Nah, itu hanya simulasi aja. Artinya, itulah yang akan teman-teman lakukan minimal ketika memberikan sesi motivasi. Jadi sekarang Bapak Ibu semuanya harus sudah memilah, memisah, mengelompokkan, gitu kan ya, yang pengalaman apa yang akan kita bisa bagikan kepada audiens, kepada peserta, ya, pencapaian seperti apa, atau perjalanan hidup yang seperti apa yang ingin kita bagikan, yang bisa menginspirasi dan memotivasi audiens. Tentunya itu kita kaitkan dengan topik yang dibahas, tema yang diangkat. Oke ya. Nah sekarang sudah memilih Pak Ju, ini kisah hidup apa nih yang harus kita angkat nih, yang kita bisa bagikan, yang bisa menimbulkan gitu kan, memengaruhi motivasi dan inspirasi kepada audiens kita. Oke ya. Nah kemudian kita masuk ke konten nulis yang ketiga. Baik. Menjadi seorang motivator Bapak Ibu semuanya tidak ada pilihan selain kita akan hidup, ya, hidup di dalam positive people. Oke. Jadi kita tidak ada pilihan untuk, kita tidak jauh-jauh nih dari golongan dari negatif itu, kita jauh-jauh. Tidak ada pilihan untuk masuk ke ranah positive people. Mengapa? Karena namanya motivator, ketika kita memilih untuk menjadi seorang motivator, maka kita ini adalah kehidupan kita tentunya itu akan menjadi suatu acuan, inspirasi, motivasi kepada orang lain. Minimal bagi umpamanya di sekolah ya, kita akan menjadi acuan siswa kita atau guru yang lainnya kan gitu. Umpamanya motivator regional kota atau kabupaten itu ya acu di situ. Ya. Apalagi kalau seumpamanya ingin fokus di situ dan secara masif membrandingkan, mempersonal brandingkan menjadi seorang motivator. Gitu, ya. Terutama motivator pendidikan yang saat ini kita bahas. Oke ya. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada suatu beberapa indikator, ya, konsep motivator. Yang pertama ada konsep diri, ya. Apabila kita menjadi seorang motivator, arah panahnya seperti ini, ya. Oke, bukan seperti ini. Nah, oke. Jadi menjadi seorang motivator ada konsep diri gitu ya, yang harus dimiliki. Yang pertama adalah confident, itu pasti. Ya, kalau teman-teman sering ikut pelatihan public speaking, apalagi yang di highlight gitu kan, yang dibahas itu tentang confident yang pertama, percaya diri. Ya, umpamanya goal oriented, action oriented itu di belakang. Gitu ya. Jadi confident, percaya diri. Mengapa itu penting?
Karena ada suatu buku Emma dan Emma Sargent itu, dia membuat suatu rumusan siklus keyakinan gitu. Itu sangat memengaruhi. Dan kalau dalam NLP, sesuatu yang kita lihat ya Pak Taufik ya, sesuatu yang kita lihat itu tidak bermakna sebenarnya, tidak ada maknanya. Tapi pikiran kita lah yang memaknai, knowledge and experience kita lah yang akan memaknai. Contohnya, example misalnya, Pak Taufik ini pulang dari kantor, jalan, gitu kan ya, terus melihat barang yang jatuh, tapi Pak Taufik nggak tahu nih, secara pengetahuan dan pengalamannya Pak Taufik nggak tahu ini barang apa, ya sudah tidak akan diambil barang itu, ya kan? Kemudian Pak Kurniawan lewat di jalan yang sama, melihat barang itu, tapi Pak Kurniawan punya pemahaman dan pengalaman bahwasanya, oh ini nih, barang ini yang diburu oleh para kolektor, oleh karena itu akan diambil. Artinya apa? Sesuatu itu ya tidak bermakna ketika kita tidak memaknai dengan mindset pola pikir kita. Oke ya. Oleh karena itu pemaknaan inilah terhadap sesuatu yang kita harus selalu dari sudut pandang positif. Gitu. Kenapa? Karena dalam NLP kita melihat, memandang sesuatu itu, memaknai sesuatu apabila positif, yakin, gitu kan ya. Oke. Kita maknai secara positif, secara bisa, maka akan masuk di dalam. Jadi kita lihat melalui 5 sense kita itu, 5 panca kita itu kemudian masuk, kita yakini, kita lihat dari sudut pandang yang positif, akan masuk ke alam bawah sadar ya, di kritikal ini. Maka di alam bawah sadar kita ini akan membentuk yang namanya belief, keyakinan, gitu kan ya. Jadi kalau kita maknai dengan dengan positif, ya kan? Atau hal yang positif yang lainnya itu akan menimbulkan keyakinan belief. Keyakinan itu keyakinan positif atau keyakinan negatif. Dan dari belief inilah yang akan mengeluarkan. Ya, jadi kita lihat melalui 5 sense kita itu kemudian masuk ya, kemudian menimbulkan suatu keyakinan, kemudian kita keluarkan lagi atau menimbulkan namanya energi atau emosi sesuai dengan yang kita yakini itu. Oleh karena itu, ya, kepercayaan diri itu yang harus ditanamkan, diyakini ya, oleh seorang motivator. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan. Jadi seorang motivator tentunya ya harus representasi dari diri kita ini ya memang apa yang kita bukan hanya pada saat kita membawa sesi motivasi itu. Kalau umpamanya kita main media sosial itu juga harus representasi di situ juga tuh. Diri kita representasi di situ tuh. Oleh karena itu hati-hati ya, hati-hati. Kemudian juga ketika di luar juga kita akan diposisikan sebagai sumber motivasi, sebagai sumber inspirasi oleh banyak orang. Jadi self trust, kemudian trust isu yang terbangun ya, yang dikaitkan dengan kita yaitu harus betul-betul diperhatikan. Makanya yang namanya motivator yang sudah besar namanya kan tetapi jatuh karena itu. Trust isu yang memang tidak bisa dipertahankan itu. Kemudian positif Bapak Ibu semua. Ya. Positif. Artinya apa? Ya. Jadi entahkah itu pada saat membawakan sesi motivasi di dalam suatu forum ya, atau itu kita bergaul di dalam suatu masyarakat. Kan, ya. Kita harus menjadi tadi saya sampaikan bahwa kita akan masih menjadi lingkungan positif people, pemikiran yang positif, ya, respons yang positif, dan gitu ya. Apalagi di dalam membawakan sesi motivasi, kita harus selalu berpikir positif meskipun kadang kita mengisi motivasi itu ada yang tidak welcome, kurang welcome kan gitu ya. Nah, kita harus bisa mereframing kondisi tersebut, gitu ya. Dalam NLP namanya framing, pokoknya ada yang tidak berterima. Pokoknya kita berikan sesi motivasi, bila belum masih cerita, masih ada yang mempertanyakan bla bla bla, itu kita harus bisa mereframing konteks kondisi itu. Kemudian baru kita yang selanjutnya adalah fokus tuh. Fokus, jadi kita teman-teman itu memilih untuk ikhlas menjadi seorang motivator, tentunya di dalam proses di dalam keadaan, ya kan? Dan kalau mau serius itu juga harus betul-betul di personal branding. Makanya di player teman-teman dapatkan ini rasanya personal branding. Jadi tujuan dari gelar non akademi itu adalah personal branding.
Tapi tentunya harapan saya gelar motivator pendidikan ini, motivator education ini bisa dibedah lagi, lebih dispesifikkan lagi. Biar apa? Biar nanti tidak ada kesamaan dengan yang lain. Harapannya begitu. Kemudian baru goal oriented dan action oriented, gitu kan. Itu poin pertama adalah confidence. Kemudian Bapak Ibu semua, ya, ada suatu kematangan pribadi, ya, personal maturity-nya ini. Apabila kita mengacu kepada buku David Powers gitu ya, ada fundamentals of speech. Gitu. Jadi kematangan pribadi menjadi seorang motivator itu adalah satu yang harus dimiliki, ya, yaitu social skills. Gitu. Jadi kalau kita memilih untuk menjadi seorang motivator, isu-isu kita ya udah itu milik publik. Gitu. Relationship kita harus oke, hubungan kita harus oke. Komunikasi interpersonal kita juga harus oke. Kalau kita memilih menjadi motivator, ya. Jadi bagaimana relationship kita harus oke, komunikasi interpersonal kita harus oke. Nah, jadi tidak menjadi seorang motivator itu memang harus sosialis, ya. Jadi harus sosialis, harus komunikasinya antar komunikasi interpersonal harus oke. Kalau orang tertutup ya itu harus dirubah. Profesionalisme itu harus dirubah. Kemudian yang kedua adalah semantic skill. Semantic skill ini adalah bagaimana distribusi makna yang kita sampaikan itu betul-betul dipahami oleh audiens. Ya, harus dipahami. Oleh karena itu, penting, nanti akan ada slide selanjutnya, penting. Yang pertama kali harus dipelajari, dikaji, dan disesuaikan dengan audiens, kayak gitu ya. Karena kalau audiens, bahasa yang digunakan, kemudian itu mempengaruhi pasti dengan makna yang akan kita distribusikan, itu kan bergantung audiensnya. Ya, misalnya Pak Kurniawan misalnya, diminta untuk mengisi kelas motivasi anak SD, berbeda nanti ketika diminta untuk mengisi sesi motivasi di sekolahnya Pak Kurniawan tingkat SMA. Kata yang dipilih, ya kan, makna yang itu berimplikasi kepada makna yang akan dihasilkan tuh. Harus dipastikan bahwasanya audiens ini paham atas makna yang akan kita sampaikan, pesan yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu, skill itulah yang harus dimiliki juga. Salah satu harus dimiliki kalau menjadi seorang motivator. Ya, jadi jangan sampai kita tidak terutama umpamanya kita mengisi semuanya diundang di luar kota. Wah, ini harus dalam lagi kajiannya, distribusi maknanya, ya. Karena apa yang kita sampaikan harus dipastikan itu dipahami dengan baik. Nanti saya akan bahas apa sih pertimbangan apa yang harus diperhatikan. Kemudian yaitu adalah phonetic skill tuh. Jadi kata-kata tuh, ya, itu juga harus jelas tuh disampaikan. Jadi jangan sampai ambigu yang akan berdampak, berimplikasi kepada pemaknaan ganda yang akan yang akan bisa dimaknai berbeda oleh audiens. Jadi clear meaning nanti jatuhnya. Karena kan sisi motivasi itu kan sangat singkat ya, 1,5 jam, 2 jam gitu kan ya. Jadi kalau semuanya tidak clear meaning itu atau fonetiknya tidak tidak jelas seperti apa maknanya gitu kan, tidak dipahami oleh baik oleh audiens karena tidak dikaji, tidak disesuaikan dengan knowledge audiens. Jadi dari dalam psikolinguistik itu kita berkomunikasi itu disesuaikan dengan aspek diri seseorang lawan bicara kita itu, terutama di sini ada audiens. Harus sesuai dengan apa? Wawasan keduniaannya. Wawasan keduniaan seperti apa? Adalah ya pengetahuannya dan pengalamannya. Karena kalau kita hajar dan tidak sesuai dengan pengetahuannya, tidak akan nyambung, dia akan paham juga. Kita hajar belum mengalami, tidak bisa juga, tidak akan berterima. Butuh proses untuk memahami, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah vokal skill. Nah, menjadi seorang motivator tentunya, tapi motivator ingat, tidak harus itu yang powerful dilihat dari intonasi, tidak. Ada juga seorang motivator tadi pembawaannya gitu kan ya.
kualitas vokalnya tidak harus tinggi, berbeda-beda karakter tentunya. Intinya adalah bagaimana itu berterima, ya, berterima kepada audiens, ya, dan itu berdampak, ya, bisa mengeluarkan inspirasi atau motivasi dalam dirinya, gitu kan. Tapi yang paling penting vokal ini harus diperhatikan juga, dan itu ditentukan oleh konteks ketika kita mengisi itu. Saya di batch sebelumnya itu pernah diskusi karena tidak kejelasan rundown acara. Ternyata lokasinya itu outdoor gitu kan ya. Nah, itu susah sekali itu, dan pengeras suaranya tidak mendukung. Saya pernah mengalami itu. Beberapa bulan kemarin saya diundang di Tuban, ya, satu universitas ya. Bukan Tuban tahun sebelumnya, di Mojokerto. Pada saat itu saya kontak dengan PJ-nya itu sudah clear tuh pengeras suaranya gitu kan ya, karena saya mengisi mulai jam 8 sampai jam 2. Ternyata di akhir-akhir itu diganti PJ acaranya. Pas saya sampai sana tidak ada pengeras suaranya. Bayangkan, saya mengisi jam 8 pagi sampai jam 2. Waduh, saya sampai malam itu tepar Bapak Ibu. Ya gimana, saya harus PP itu malam ke Mojokerto. Nah, vokal ini juga yang harus diperhatikan. Ya. Nah, inilah kematangan pribadi atau personal maturity yang harus diperhatikan menjadi seorang motivator. Ya, teman-teman. Ini menurut Power. Oke. Bapak Ibu semuanya, kalau tadi ya bagaimana kematangan pribadi yang harus dimiliki oleh seorang motivator itu ketika persiapan itu. Jadi umpamanya sosialnya itu kan harus dibentuk gitu, dibiasakan gitu ya. Kemudian juga tadi fokus semantik, kemudian fonetik, kemudian vokal. Nah, ketika kita tampil tentunya ini yang paling tampan, apalagi teman-teman baru pemula kan gitu ya. Jadi ada beberapa strategi tanpa demam panggung tentunya, ini menurut Roger Actur ya dalam bukunya ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu subjeknya. Kenapa ini penting? Subjek ini bukan hanya subjek audiensnya gitu kan ya. Jadi biar apa? Biar kita bisa mempersiapkan Bapak. Karena dari situlah nanti itu kita tahu apa yang kita harus siapkan. Bahasa yang konten yang kita distribusikan ya, akan kita berikan, topik yang akan kita berikan itu bisa pas tuh. Karena kenapa kalau ini tidak clear ya, itu kalau kita tidak sesuai nanti mungkin ada pengalaman mungkin pada pokoknya kita tidak clear bagian ini siapa sih pesannya seperti apa nih. Pada saat itu kita berikan tidak sesuai dengan topik yang tidak berterima kepada audiens. Nah, itu bisa juga demam panggung, tidak sesuai itu sebagaimana kan gitu. Jadi harus clear. Jadi kita bisa bisa tahu tuh. Kemudian kita tahu tuh believe in your subject tuh. Artinya apa yang kita berikan itu kita harus paham. Makanya kalau kita tahu siapa audiensnya, baru kita sesuaikan topik apa, nilai apa yang akan kita berikan, materi apa yang cocok, tema apa yang cocok bagi mereka. Terus kita latihan itu. Kemudian ya tentunya kalau dalam public speaking ya praktik kan gitu. Karena akan tetapi teman-teman jangan memaknai praktik itu pokoknya jam terbang harus mengisi berapa kali mengisi, jangan dimaknai, atau jangan juga hanya dimaknai harus latihan di depan cermin, tidak. Tapi NLP itu mengajarkan bagaimana the power of visualisasi. Jadi misalnya begini nih, tidak harus berbicara di depan cermin pokoknya teman-teman. Tapi bagaimana kita menenangkan diri kan gitu ya, menutup mata, kemudian kita santai dan kita memvisualisasikan, membayangkan diri kita tampil di atas panggung. Ya, membawakan materi yang kita sudah susun, dengan membayangkan audiens yang kita sudah tebak dan mendapat bocoran dari wanita, kita visualisasikan. Itu bisa digunakan dimanapun dan kapan. Jadi jangan maknai latihan itu hanya pada jam terbang dari panggung ke panggung. Jangan dimaknai latihan itu pokoknya di depan kaca, tapi bisa melalui visualisasi. Ya ini dalam NLP di power visualisasi. Kita membayangkan. Ya, Bapak Ibu semuanya,
Nah, ada satu buku Power Speaking gitu ya, bukan public speaking, Power Speaking bagaimana apa namanya power kekuatan dalam pada saat kita berbicara. Ini Hakim Nawak mengatakan bahwasanya kita bisa hal yang kita bisa latih, yang harus kita biasakan gitu kan ya. Latihan yaitu suara itu bisa dilatih Bapak. Waktu saya masih S1 ya belajar tentang penyutradaraan itu olah vokal suara itu bisa dilatih. Para penyanyi saya pikir tahu persis untuk ini. Kemudian gerakan tubuh juga itu bisa dilatih. Gerakan tubuh itu tentunya dipersiapkan. Ya karena dalam motivator itu kan semuanya harus adanya apa namanya dialektika semuanya. Jadi apa yang kita sampaikan itu linear dengan apa gerakan tubuh kita dan linear tampilan kita di apa namanya di tampilan di layar dan semuanya menunjang gitu. Jadi terpisah. Kemudian gerakan, kemudian kontak mata, kemudian energi. Energi ini yang nanti akan ada catatan tersendiri, nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian ada menemukan niat. Menemukan niat di sini adalah kita tentukan apa namanya kita tentukan value apa yang akan kita berikan, ya kan? Tema apa kalau kita ini? Jadi dalam buku ini menjelaskan niat itu adalah pokoknya kita niat untuk memberikan motivasi, point of view akan kita sharingkan ini nih. Dalam buku ini dia menganalogikan seperti ini. Kalau kita ke luar daerah misalnya, ya meskipun lama sampai karena kita tahu alamatnya, akan bertanya, tapi kan akhirnya akan sampai karena sudah ada niatnya untuk sampai di situ. Gitu ya. Jadi niat untuk kita memberikan itu harus tetap apa namanya tetap kita jaga ya. Jadi kenapa? Karena kadang kalau kita mengisi itu kadang kan ada feedback dari audiens itu kadang melebar itu kan. Kadang kita memiliki keterbatasan waktu dalam apa namanya mengisi sesi motivasi tersebut. Kemudian membingkai. Membingkai ini jadi cara membangun hubungan ya Bapak Ibu. Membingkai ini adalah bagaimana reframing yang saya sampaikan tadi. Ya, baik reframing, cognitive reframing atau emotional reframing gitu. Jadi bagaimana tentunya kalau kita mengisi ya dalam sesi motivasi itu ya seperti saya sampaikan tadi, mungkin pada saat kita ngisi ada yang ngantuk gitu kan ya. Ada kalau kita itu responnya nggak bagus, ya kita jangan mereframing sesuai itu. Jangan kita ikut dalam situasi yang tidak berterimaan itu gitu ya. Tapi kita harus bisa membingkai. Membingkai seperti apa ya? Kita harus menindaklanjuti, mengakomodir untuk itu. Untuk apa caranya apa ya? Kita ajak berdialog. Ya. Seperti di poin keempat, atau itu kita berikan sesuatu yang humoris gitu. Itu salah satu untuk menjalin membangun hubungan, jadi bisa bercanda dengan audiens, bisa berdialog gitu kan ya. Kemudian yang paling penting adalah transformasi resisten, artinya mengubah ketidaksesuaian seperti yang respon yang kurang berterima tadi. Kemudian yang harus kita perhatikan juga flow-nya. Nilai-nilai itu harus tetap pada nilai orientednya itu ya, value orientednya, kemudian melepaskan kategori itu harus pasti dan spontan. Jadi spontan ini harus dilatih Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya butuh makanya butuh latihan kan gitu ya. Butuh penguasaan topik yang akan kita berikan. Kenapa? Karena ya kadang kalau spontanitas ini yang kita harus respon spontannya yang kita harus berikan kepada audiens dan membongkar kotak-kotak perbedaan ya, karena audiens itu kan dari umpamanya ada 50 atau 100 audiens itu kan berbagai macam karakter kan gitu ya. Nah itu kita harus bisa mengeneralisasikan situasi ya. Bisa mengeneralisasikan. Oke. Kemudian Bapak Ibu semuanya, menjadi seorang motivator itu harus bisa mengukur power speech kita ya. Jadi bukan berarti itu menjadi motivator itu mengisi sampai 2 jam, kita harus powerful setiap 1 sampai 2 jam itu, enggak. Tapi kecuali kalau manajemen speech power Bapak Ibu itu bisa diukur. Artinya kalau memang sanggup 2 jam ya udah dihantam aja gitu ya. Mulai dari awal sampai akhir gas pokoknya kan gitu ya. Boleh. Tapi kalau tidak punya manajemen power speech itu ya jangan. Kenapa? Kalau dihajar ya di awal, kemudian manajemen speech-nya itu kurang bisa dikendalikan, waduh, pertengahan sampai akhir itu kendor nantinya. Padahal public speaking, motivasi itu harus mengaum pada saat di awal kan gitu ya, kemudian menarik pada saat di akhir, kemudian bombastis di tengah, kemudian bombastis di akhir. Jadi kalau umpamanya manajemen power speech-nya ini kurang oke, ya dihajar di awal,
pertengahan sampai akhir turun gitu ya. Akhirnya jatuhnya nggak menarik, jatuhnya closingnya kan gitu kan ya. Nah itu harus hati-hati. Jadi diseimbangkan saja. Gitu kan. Jadi tahu sisi yang mana yang harus diberikan power, bagian mana yang harus diberikan tekanan gitu. Gitu ya. Jadi biar seimbang. Jadi umpamanya dari sini kalau high tidak efektif juga karena ini di dalam buku ini menurut Stephen dan Michael ini mental score ini ya. Jadi biasanya kalau tidak bagus manajemen speech-nya ini biasanya di pertengahan akhir itu habis kehabisan tenaga. Dan ingat ketika kita berbicara itu memberikan powerful itu semuanya mempengaruhi loh, bukan hanya suara kita, gitu kan? Tapi pikirannya juga tersurat. Kalau kita memberikan energi yang berlebihan. Oleh karena itu ya manajemennya harus diperbaiki, ya harus bisa mengelola. Jadi yang mana yang dititikkan, yang mana tidak. Kemudian Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, bagian phonetic skill tadi itu ya, dan semantic skill. Jadi Stephen Langdon menurut Susan Public Speaker Handbook di dalam buku ini bahwasanya menjadi seorang motivator itu karena kita memiliki keterbatasan waktu, oleh karena itu kata-kata yang dipilih itu harus konkret itu pemaknaannya. Jadi tidak bisa itu masih bisa dimultitafsirkan. Ya. Karena kita kan ini bukan memberi sesi motivasi berkelanjutan selama 1 semester gitu kan. Atau selama 1 tahun acara kayak gitu kan. Nah, itu. Tapi kecuali umpamanya motivasi di mana di kelas misalnya. Memang kalau kecuali kalau memang ada maksud tertentunya. Tapi kalau kita berbicara tentang sesi motivasi yang temporal hanya 1-2 jam itu kata-kata yang harus dimiliki harus konkret. Harus konkret. Jadi tidak abstrak. Abstrak itu nanti poin motivasi, poin inspirasi yang akan kita sharing tadi itu tidak akan nyampe, tidak akan ditangkap dengan baik itu kepada audiens itu, gitu kan ya. Oke. Oleh karena itu teman-teman kita harus tadi ya bagaimana baik itu mindset kita, ya, baik itu pemilihan kata kita, baik itu sosial kita itu memang harus harus bertransformasi, harus tahu ya bagaimana cara membangun menyatukan itu semua. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk bertransformasi melalui NLP gitu ya. Jadi NLP itu intinya kan begini Bapak Ibu ya. Jadi NLP itu ada neuro, kemudian linguistik, kemudian ada programming gitu ya. Jadi neuro, linguistik, dan programming. Jadi neuro itu adalah bagaimana, jadi ketika kita mengisi kelas motivasi, oke ya. Jadi itu kita harus apa? Neuro kita ya. Kita mengkritik pengetahuan, wawasan kita, wawasan keduniaan kita itu bukan hanya dalam neuro kita atau dalam pikiran kita. Akan tetapi itu harus disinergikan, harus dikaitkan, dikoneksikan dengan neuro audiens, neuro lawan tutur kita itu atau neuro peserta itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Pak Junaidi itu mengisi sesi motivasi, ya, mengisi sesi motivasi, bukan berarti Pak Junaidi dari apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan itu yang dikeluarkan, tidak. Tapi apa disesuaikan dengan audiens, ya kan? Makanya harus dikaji, harus meriset itu kalau semuanya di kelas-kelas tertentu itu. Kemudian didistribusikan melalui bahasa. Nah, di dalam pilar NLP disinilah akan dibangun, dikoneksikan, namanya building rapport. Ya. Jadi building rapport itu yang harus dilakukan ketika seorang motivator mengisi sesi motivasi itu. Building rapport di situ akan tampak tuh sejauh mana kapasitas kita, topik apa yang akan diangkat gitu kan ya. Kemudian kita mengaitkan dengan apa yang kita angkat ini sesuai nggak dengan audiens. Kemudian kita sesuaikan dengan audiens nih. Jadi infonya ini building rapport ya. Bukan raport ya, raport itu bukan laporan hasil belajar ya, bukan ya. Jadi ini building rapport di sini. Inilah nanti kita akan bangun ini. Kita akan bangun. Jadi apa yang akan kita sampaikan, pikiran kita, pengalaman kita itu harus sesuai dengan berterima dan dapat dipastikan dapat dimaknai dapat berterima kepada audiens kita itu. Baru kita merumuskan yang namanya outcome di sini. Outcome di sini. Outcome apa aja? Jadi hasil outcome ini, Bapak Ibu ya. Jadi dari mana kita ambil outcome ini? Dari hasil building rapport yang ada ini. Jadi hasil sudah mengkoneksikan antara diri kita dan audiens sehingga terjadi terbentuklah rumusan tujuan atau outcome kita itu.
Kalau di NLP namanya outcome, karena outcome itu dimaknai bukan hanya berdampak untuk diri kita, gitu kan, tetapi juga orang lain, orang di sekitar kita. Kalau goals itu dalam manajemen itu ya untuk kita dan followers kita aja, gitu kan ya. Nah, di dalam mencapai outcome ini itu dibutuhkan yang namanya sensory acuity dan behavior flexibility. Artinya apa? Misalnya begini, Pak Taufik mengisi sesi motivasi misalnya, ya. Kemudian itu kan harus aktif sensori acuity-nya. Jadi ketika Pak Taufik berbicara di depan umum, kemudian sensitif nih penglihatannya, melihat satu peserta itu cerita, otomatis tidak akan bisa dibiarkan, kan begitu. Melihat beberapa peserta yang sudah ngantuk, ya kan? Ya, itu sensitif dari segi penglihatan melalui five sense kita itu. Otomatis akan ada sesuatu yang harus dilakukan, kan begitu ya. Jadi aktif itu, five sense kita itu ketika mengisi motivasi itu harus aktif. Kemudian juga behavior flexibility. Artinya apa? Kita tidak boleh kaku dalam memberikan respons audiens pada saat satu sesi itu. Jadi itu. Jadi sensory acuity kemudian behavior flexibility. Jadi karena dalam sesi itu saya sih belum pernah mengalami ya, karena saya di dunia pendidikan kadang mengisi kepala sekolah dan betul-betul itu adalah pengalaman, kemudian hasil diskus dengan teman-teman, mengisi motivasi kinerja pun sama gitu, kemudian motivasi mahasiswa gitu ya. Tapi kadang kalau semuanya mungkin kita akan berada di situasi itu ada penolakan secara terang-terangan atau apa yang kita sampaikan, itu bisa saja terjadi, atau respon yang kurang baik karena memang pada saat itu bukan karena keinginan untuk ikut itu, tapi karena ada suatu kewajiban. Nah, itu kadang kita menerima tidak berterimaan respons gitu ya dari peserta ke kita itu. Nah, itu yang kita harus perhatikan juga. Oke, Bapak Ibu semuanya, nah kita akan masuk ke konten list yang keempat. Nanti kita discuss di akhir gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita berbicara tentang hypnosis communication gitu ya. Jadi komunikasi yang hipnosis dasar saja. Jadi pada dasarnya hipnosis itu kita kan berbicara tentang bagaimana penembusan faktor kritis pikiran atau critical area kritis. Diikuti dengan diterimanya satu pemikiran sugestif atau selektif. Jadi bahasa hipnosis itu sebenarnya apabila itu menembus area kritis, dan area kritisnya di sini. Ya, jadi begini, umpamanya external events yang terjadi di sekitar kita itu tidak langsung masuk ke sini Bapak Ibu ya. Tidak akan langsung masuk di sini. Ini sering para pengembang diri pelatihan akan berbicara tentang ini. Jadi tidak akan langsung masuk di sini, tapi akan diolah nanti. Ya, akan diolah. Ini adalah conscious mind gitu ya. Nah, kalau masih tahap conscious mind ini baru tersugesti. Tapi ketika sudah masuk subconscious mind, lolos dari sini itu baru masuk bahasa sugestif. Dan di sini distribusinya itu melalui apa? Kalau umpamanya para praktisi hipnosis itu biasanya masuknya melalui emosi kan gitu ya. Makanya nanti saya akan berikan satu pendekatan ilmiah mengapa betapa powerfulnya untuk mensugesti seseorang dari aspek emosi gitu kan. Nah, ketika menembus ini baru kita akan masuk kategori bahasa sugestif. Misalnya seperti ini. Dan dalam menembus area kritis itu ada yang harus kita sentuh tentunya gitu kan ya. Jadi umpamanya sugesti normal itu hanya pada sampai sini Bapak Ibu. Masih sadar. Gitu. Ada yang mengatakan aspek sadar itu 12, ada yang mengatakan ada yang mengatakan 10 gitu kan. 12 banding 88 atau 10. 90. Sugesti hipnosis itu adalah apabila menembus di sini. Ini kata Sigmund Freud ya. Menembus di sini. Dan untuk masuk di sini Bapak Ibu, untuk masuk di sini, ketika kita berbicara dengan orang lain itu secara value, ya, nilai atau kebiasaan itu harus sesuai. Umpamanya ini saya berbicara tentang sesuatu hal kepada Pak Kurniawan, tapi itu di luar dari kebiasaan beliau itu, jadi tidak akan berterima juga. Kemudian juga pada saat tidak tepat pada aspek emosinya, tidak akan berterima juga. Keyakinan itu. Kalau semuanya saya berbicara tentang berbincang kepada Pak Taufik, kemudian ada sesuatu hal yang memang secara keyakinan itu tidak sama, itu tidak akan berterima. Dan banyak hal lain yang nanti akan kita sesuai aspek dirinya tuh.
kalau dalam language, kemudian ada lagi namanya metaprograms. Kalau kita berbicara lebih jauh tentang NLP, metaprograms itu, ya kita harus sesuaikan tentang apakah orangnya ini opsional atau prosedural, apakah orangnya konkret gitu kan, atau global, itu kita juga harus sesuaikan itu. Eksternal atau internal nih orangnya itu. Nah itu banyak hal. Yang jelas adalah kita dapat menembus area kritis itu ketika kita memberikan ya suatu pola komunikasi yang sesuai dengan dirinya. Ya, misalnya begini deh gitu kan ya. Ini pujian paling oke tuh. Jadi saya pernah diskus dengan salah satu profesor waktu saya masih S3 itu, pernah bertanya kepada saya, seperti apa yang dimaksud untuk menyesuaikan dengan aspek orang lain. Saya bilang, kalau mau lebih spesifik lah begini. Misalnya begini, misalnya Pak Kurniawan mengajar, ya, kemudian ada siswanya bertanya, mengangkat tangan kanan misalnya. Pak, saya ingin bertanya, poin 1 saya belum memahami Pak. Gitu. Dan anak ini ketika mengangkat tangan kanan dan memilih kata-kata tadi itu tidak keluar asal, tidak keluar begitu saja. Tapi diangkat karena itu memang diperintahkan oleh alam bawah sadarnya, ya, pikirannya untuk mengangkat tangan kanan. Kemudian ketika memilih kata poin 1 saya belum memahami, itu juga tidak terucap begitu saja, kan gitu ya. Tapi itu yang ada di pikirannya, artinya dia sesuai dengan itu. Oleh karena itu Pak Kurniawan bisa berjawab dengan mengangkat tangan lebih dominan, mengangkat tangan kanan juga dan memilih kata yang sama. Baik, baik si A bagi poin-poin mana yang belum dipahami, bagian poin mana yang belum dipahami. Harus menggunakan kata poin juga dan harus menggunakan kata memahami juga, bukan mengerti. Ya, karena pemilihan kata itu tidak keluar begitu saja, Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita lebih detail lagi untuk menyamakan. Artinya apa? Itu betul-betul harus disesuaikan diri oleh audiens kita itu. Biar apa? Biar berterima. Misalnya nih, saya pernah diskusi juga sama profesor di bidang pembelajaran, kalau tadi di bidang bahasa ya, namanya Profesor Dr. Abdul Sabur Ghazali orang Madura, bahwasanya seharusnya belajar itu tidak bisa berskala nasional, apalagi contoh-contoh misalnya nih, karena umpamanya di Jawa, di Sulawesi atau di Papua ada suatu gambar yang diminta untuk menganalisis atau apa, gambar misalnya gambar wayang atau bahkan kuliner di Jawa, mereka nggak akan memahami itu, butuh waktu untuk itu. Tapi berikanlah sesuai yang mereka pahami, yang mereka sering lihat, yang sering mereka rasakan kan gitu. Biar apa? Biar lebih mudah memahami. Nah, itu contoh-contoh bahwasanya semakin kita berkomunikasi dengan seseorang itu menyamakan aspek orang tersebut, itu semakin mudah masuk, gitu ya. Itu yang poin kunci yang ingin saya sampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya. Jadi ada dalam suatu buku nama Paul MacLean ya, 1960 itu buku lama, jadi Evolusi Otak Manusia. Inilah yang saya sampaikan tadi. Jadi para praktisi hipnosis itu masuk di area sini, menghajar hal-hal yang aspek emosi. Jadi dalam limbic system, mamal brain otak manusia itu ada 3 hal yang memberikan decisions, keputusan orang itu melakukan sesuatu. Ada 3 hal. Satu itu adalah emotions, emosi. Inilah yang dihajar betul, dimaksimalkan betul oleh para praktisi hipnosis. Ya. Kenapa? Karena emosi inilah yang paling banyak memengaruhi seseorang melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah memori. Ini yang saya sampaikan tadi, hasil diskusi saya. Memori ini adalah knowledge dan experience kita. Jadi semakin kita memberikan suatu komunikasi kita, memberi topiknya tentang apa yang dipahami oleh orang tersebut, pengalaman dan pengetahuannya itu semakin bagus untuk ini, untuk memengaruhi yang gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya dalam memberikan sesi motivasi dimasukkan, dipowerfulkan unsur emosinya, gitu ya. Unsur emosinya. Seumpamanya motivasi misalnya anak gitu ya, siswa misalnya Pak Kurniawan, maka kita media yang paling tepat itu adalah orang tua untuk media emosi. Seumpamanya kita motivasi kinerja, ya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu staf, maka media emosinya adalah apa? Anak bisa jadi, atau orang tua.
orang tua mungkin yang masih ada, tapi yang paling tua ada anak gitu ya. Atau suami atau istrinya. Dan lebih pula kok ditambah bagaimana halal dan tidaknya nafkah yang diberikan, wah itu masuk banget tuh. Untuk bagaimana jujur dalam bekerja. Jadi ada sumber media untuk mendistribusikan emosi. Nah, kemudian memori itu saya sampaikan bahwasanya dipastikan kata yang dipilih, bahasa yang dipilih itu dipahami, dimengerti oleh audiens. Konten yang kita distribusikan itu mereka pahami. Jangan sampai mereka motivasi di SD terlalu tinggi bahasanya kayak gitu ya. Jangan sampai nggak paham mereka. Nanti orang anak-anak orang apa ngomong apa. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian habits, kebiasaan. Makanya kalau kita tadi Pak Taufik mungkin bahwanya sholat tahajud misalnya gitu ya. Wah, di awal mungkin kita dibangunkan oleh alarm atau dibangunkan oleh suami atau istri atau anak gitu kan. Kemudian kita sudah melalui dua pekan atau bahkan 1 bulan, itu bulan berikutnya biasanya itu kita bangun sendiri kayak gitu Pak Junaidi ya. Dengan alasan saya nggak tahu itu kalau saya bangun sendiri di jam itu mungkin karena kebiasaan. Ya memang ada di bagian otak itu. Ketika di bagian limbik sistem itu, ketika kita biasa melakukan itu, maka itu akan ada dorongan. Untuk apa? Ya bangun di jam yang seperti biasa kita bangun itu. Ya di jalan deh kita sering melakukan itu. Pokoknya kita sering melalui lewat jalan itu, kemudian pernah kita mau lewat itu, tapi niatnya tidak mau lewat di jalan yang satunya, tapi pada saat kita tidak fokus gitu kan ya, kadang kita lewat di jalan itu karena kita terbiasa melaluinya. Karena inilah 3 hal yang memengaruhi seseorang itu melakukan sesuatu decision. Ini menurut Paul McLean. Ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, ya satu dalam mengisi sesi motivasi, unsur emosi itu harus powerful di situ, ya. Kemudian menyamakan aspek memorinya, knowledge dan experience yang disesuaikan dengan audiens, ya. Kemudian habits atau kebiasaan pokoknya dalam satu sesi ini kita bisa mengatanya adalah repetisi, ya, pengulangan sesuai dengan point of view yang akan kita berikan, gitu ya. Oke. Next slide. Nah, Michael dalam public speaking yang Funny Your Voice itu, ini sebenarnya untuk persiapan ya. Jadi kalau kita mengisi itu ketika kita tentukan topik yang tepat, itu kita harus memperhatikan seperti yang disampaikan Paul McLean tadi, audiens tersebut. Ya, kemudian kita fokuskan. Ya, jangan terlalu melebar topiknya, kemudian rumuskan materi Anda ini salah. Jadi Anda rencana kemudian kita merancang, kemudian kita garis besar penyampainya apa yang akan kita garis besarnya, karena itu nanti akan kita powerful, berikan energi yang lebih kan gitu. Kemudian praktik kalau kita berbicara tentang public speaking kita lakukan. Ini tangga untuk melakukan public speaking sebagai pandangan dasar untuk teman-teman semuanya gitu ya. Oleh karena itu pada dasarnya sebenarnya teman-teman Bapak Ibu semuanya, mengapa tadi pendidikan itu, prosesi itu sebenarnya pendidikan itu merupakan proses yang melibatkan hati dan pikir. Oleh karena itu yang dihajar itu adalah emosi tadi dan knowledge-nya itu yang paling powerful. Dan mengapa ada quotes ini? Ya ini karena teman-teman kalau menjadi motivator itu biasakan ini quotes yang sudah lama saya buat. Jadi dibiasakan membuat quotes tersendiri. Jadi itu legacy gitu ya. Cuma nanti di yang lainnya itu ada kita mengambil quotes orang lain gitu ya. Tapi dibiasakan untuk membuat quotes sendiri yang sesuaikan dengan tema. Baik. Kemudian yang terakhir, materi yang terakhir, design thinking for content slide. Gitu ya. Jadi ini juga saya pikir ini penting buat teman-teman ya. Biar apa? Biar juga dalam membuat slides itu sesuai dengan pendekatan design thinking. Jadi PPT Innovation Using Design Thinking. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebenarnya design thinking ini kalau di dalam pendidikan teman-teman tidak akan menemui, karena ini dikembangkan di manajemen, terutama ini berkembang di Amerika karena memang Luke Williams ini seorang pembicara internasional pebisnis ya di Amerika. Jadi design thinking ini memang bagaimana mengkreasikan ya, memberikan solusi-solusi yang dibutuhkan
Artinya kalau kita kaitkan dengan PPT, bahwasanya apa yang tampil di PPT itu memang sesuai yang mereka butuhkan, kan gitu ya. Dan design thinking itu, kalau kita membahas design thinking, sebenarnya banyak sekali design thinking. Saya memberikan kelas itu ada beberapa pendekatan dari tetap design thinking, tapi fungsinya berbeda-beda. Nah, kalau design thinking ini sebagaimana memberikan, seperti saya sampaikan tadi, ya, sesuai memang yang dibutuhkan dan hierarki berpikirnya, gitu. Jadi tidak meloncat-loncat. Ini sebenarnya pendekatan slide ini biasanya teman-teman di kampus itu saya berikan materi ini untuk PKM, presentasi kan gitu ya. Karena memang ini berawal dari Brooke Williams yang mempresentasikan idenya di depan para investor. Ya, desain thinking memang banyak digunakan, contohnya dalam jurnal internasional ya, Beckman and Berry tahun 2007 ya. Jadi Innovation as a Learning Process Embedded Design Thinking California Management Review. Jadi Starbucks, ya, Toyota, terus sudah menggunakan pendekatannya, salah satunya design thinking yang membuat produknya. Kemudian juga Apple ya, tahun 2010 design thinking Innovation Apple Business School. Kemudian Microsoft juga menggunakan itu. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan memasukkan unsur design thinking ini dalam membuat PowerPoint. Ya. Dalam sesi motivasi. Jadi design thinking digunakan dalam pembuatan PPT itu sebenarnya dari Luke Williams ya. Jadi dalam bukunya Disrupt ini dia menulis pengalamannya, dia tulis dalam sebuah buku. Jadi dulu Luke Williams ini memulai bisnisnya di Amerika, pada saat itu meriset kaos kaki di Amerika. Nah, di Amerika itu kaos kaki itu yang ada motifnya hanya orang dewasa dan anak kecil, gitu kan ya. Dan desain kaos kaki anak remaja itu tidak ada. Ya, itulah yang diangkat idenya. Jadi kaos kaki pada saat di riset itu, kaos kaki yang ada motif kaos kaki hanya ada dewasa dan anak-anak, remaja tidak ada. Nah, inilah yang dia presentasikan di depan para investor. Nah, namanya investor, saya juga pernah presentasi di depan investor 2019 di hadapan investor Libya dan Turki pada saat itu untuk tender sekolah, pembangunan sekolah, dan menang 1,5 M pada saat itu. Itu sangat terbatas dengan waktunya. Dan kata Luke Williams itu, kita hanya punya 9 menit untuk menyampaikan ide, 10 detik untuk menarik perhatian, dan 8 menit 50 detik untuk mempertahankannya. Ini dulu yang dilakukan Luke Williams. Akhirnya goal gitu. Dan sekarang bukunya waduh luar biasa. Dan sekarang sudah menjadi pembicara internasional. Bapak Ibu pernah melihat sekarang kaos kaki isi 3 ya? Pernah ya? Kalau dulu itu kan hanya kiri kanan ya. Sekarang kan isi 3. Atau pernah melihat kaos kaki yang kanan dan kiri itu berbeda motif, berbeda warna? Pernah ya? Ya itu dari Luke Williams. Jadi pernah melihat sepatu yang kanan dan kiri itu berbeda motifnya, gitu kan ya? Itu adalah the ethos dari ide Luke Williams. Ini karya sangat fundamental, monumental dari ide gagasan dari Luke Williams. Gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi begini. Jadi kita hanya punya beberapa menit atau slide untuk menyampaikan materi. Beberapa menit slide menciptakan empati peserta terhadap materi Anda, membuat siswa atau mahasiswa atau audiens penasaran dan meyakinkan siswa untuk mempelajarinya atau untuk melaksanakannya. Atau menindaklanjuti. Ada 3 stage Bapak Ibu. Jadi design thinking dalam membuat PPT itu, konten PPT ada 3 stage. Yeah. Stage yang pertama itu adalah menciptakan empati. Ya. Lagi-lagi menciptakan empati. Saya membaca bukunya Jadi Cross tentang The Innovator Mindset, mulai dari empati. Ya. Saya membaca buku ini dimulai dari empati. Jadi semuanya mulai empati. Mengapa? Tadi kalau kita kaitkan dengan Paul McLean tadi ya, dia evolusi otak manusia. Memang Paul itu adalah empati, aspek emosinya. Menciptakan empati, kemudian stage yang kedua adalah memunculkan rasa penasaran, kemudian stage yang ketiga adalah menumbuhkan keyakinan. Ya. Jadi bagaimana menciptakan empati atas kesadaran atas apa yang akan kita sampaikan, kemudian topik yang kita angkat itu betul-betul membuat mereka penasaran karena sesuatu yang baru, dan kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan keyakinan bahwasanya ini berguna untuk mereka. Ini ya.
Dan 3 ini akan dikembangkan lagi menjadi 3 bagian. Jadi menciptakan empati nanti akan dibagi 3 bagian, ya. 3 bagian, kemudian stage yang kedua itu akan dikembangkan lagi menjadi 3 bagian juga. Stage yang ketiga menumbuhkan keyakinan juga dibagi 3 bagian. Tapi besok malam kita bahas, gitu ya. Oke, closing konsep dari saya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, kita hari ini sebagai closing konsep hari ini sederhana saja, tapi mungkin bagus untuk saya ulang kembali kalau apabila teman-teman sudah memahami betul. Jadi dalam kita sebagai teman-teman ikut dalam pelatihan motivator tentunya punya motif tersendiri, punya motif masing-masing gitu kan ya. Kita mempunyai motif dan usaha gitu ya. Jadi tentunya ini kelas singkat ini 3 hari itu tidak cukup pasti gitu kan ya. Dan teman-teman bisa mengembangkan di luar forum ini. Jadi ada motif atau usaha kita di sini ya. Posisi kita, pokoknya kita punya mimpi, punya niat untuk menjadi seorang motivator gitu kan ya. Nah, jadi jangan sampai kita ikut pelatihan ini atau ya mungkin hanya yang penting saya tahu persis bagaimana memberikan motivasi. Jadi harus mempunyai umpamanya outcome yang besar. Jadi ada beberapa orang gitu ya memiliki motif kecil gitu ya, mimpi, keinginan kecil, tapi usahanya juga kecil dia yang balik. Jadi kita akan siap-siap menjadi orang yang standar saja gitu kan. Sama dengan seorang banyak kita jadi motivator, ya udah kita cukup menjadi motivator regional sekolah saja kan. Tidak akan pernah berpikir untuk naik kelas di tingkat kabupaten atau kota kan gitu ya. Atau bahkan provinsi gitu, dan dipakai di mana-mana kan. Nah, kita akan menjadi orang yang standar. Ada juga orang yang maunya motif kecil gitu kan, tapi usahanya besar. Nah ini ada loh. Saya punya teman gitu ya, prinsipnya oke, tapi lucu. Dia mengatakan begini, biar rugi, yang penting sibuk gitu ya. Artinya motifnya kecil, tapi usahanya besar. Kita itu adalah victim ya, you're victim. Kita itu korban. Saya punya teman itu. Jadi bisnisnya waduh keluar pagi pulang malam, tapi nggak kaya-kaya. Pencapaian karya juga nggak oke. Terus saya tanya, terus apa yang kamu inginkan? Ya, saya ingin simpel saja. Apa itu? Biar rugi yang penting sibuk. Wah, mantap. Nah, next. Ada yang memiliki, ini yang paling banyak nih. Ada yang memiliki motif yang besar, ya, mimpi yang besar, menjadi motivator nasional atau paling tidak motivator provinsi atau kota atau kabupaten, tapi usahanya cilik, nggak akan mencapai bos kayak gitu ya. Kita akan hidup, akan kita menjadi seorang young dreamer gitu kan, atau pemimpi. Tapi tentunya kita inginkan, yang kita harapkan di kelas ini adalah kita punya motif, mimpi untuk menjadi seorang motivator tentunya. Paling tidak motivator sekolah kita lah, jadi dikenal kan gitu ya. Kalau soal kita dapat nih, atau kota, kabupaten nih kan gitu ya. Dan kita imbangi dengan usaha-usaha, salah satunya di kelas ini kan gitu ya. Dan dikembangkan lagi di luar kelas ini. Saya pikir itu quotes yang satu dari saya. Bunga terbaik adalah hasil kredit pengetahuan yang Anda lakukan, termasuk hari ini sampai 2 hari ke depan. Saya pikir itu. Asesmennya adalah buat konten dalam fight sumber motivasi internal dan motivasi eksternal. Jadi maksudnya di sini adalah buat suatu pengalaman, pencapaian ya, yang ingin kita sharingkan, yang ingin kita bagikan kepada audiens, gitu ya, yang bisa menimbulkan motivasi atau inspirasi kepada audiens. Ya. Apa yang kita miliki, pencapaian, ya kan, atau proses perjalanan kita. Kalau belum kalau belum cukup, ya, kalau merasa belum cukup, itu ditambahkan motivasi eksternal, tokoh atau sosok, ya, yang diangkat, yang bisa memotivasi. Tapi ingat, harus linear dengan audiens dalam topik yang diangkat. Oleh karena itu, teman-teman nanti membuat konten ini dibatasi dengan audiens yang sudah ditentukan. Ya, dengan topik yang sudah ditentukan. Jadi awal saja sumber motivasi aja, seperti yang di awal saya contohkan tadi, tentang diri saya, tentang perjalanan saya sampai saya yang sekarang. Nah itu yang coba akan dibuat oleh teman-teman dan akan dipraktikkan di pertemuan kedua, ya, besok malam di jam yang sama. Terima kasih. Saya izin top share. Kita lanjut diskusi masalah. Terima kasih Coach Alamsa, kalau boleh. Oke, Pak Taufik. Cenderung sebagai pendidik sekarang ini kan kalau nggak lucu
lucu, humor itu Ya. langsung nyambung. Tapi ketika diajak serius, itu ngantuk. Kalau diajak humor tuh dia langsung menggeliat gitu. Ngantuknya hilang. Tapi ketika nanti masuk serius, nah itu ngantuknya atau istilahnya apa ya? Konsentrasinya itu kumat lagi, nggak fokus gitu. Nah, itu apa pengalaman Coach Alam yang lakukan ketika itu? Karena kan lucunya, sekarang diingat lucunya gitu. Iya. Jadi tadi kita bahas saja salah satu yang membangun hubungan itu humor, dan itu ya hanya satu yang berfungsi, humornya itu yang berfungsi ya. Oke. Jadi satu sebenarnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang secara clear ya, bagaimana pendekatan desain thinking dalam membuat konten slide materi yang akan kita bahas. Ya, tentunya di situ nanti kita akan menyadarkan mereka, ya, betapa penting materi yang akan disampaikan. Dan juga nanti ada bagian humornya akan kita sisipi, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seumpamanya mau paling penting juga itu adalah di awal kita harus sugesti ringan, gitu ya, atas topik yang kita sampaikan. Nah, itu nanti kita akan bahas secara dalam dengan konten slide karena itu mengikuti. Tapi yang paling penting sebenarnya Pak, begini. Jadi sebenarnya humor ini kan dibangun, berterima humor ini kan itu kan dibangun by proses gitu. Mungkin itu dibiasakan oleh guru yang lainnya, ya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan itulah yang membentuk ya, dalam diri siswa tersebut. Akan tetapi itu bisa keluar perlahan-lahan Pak. Tidak bisa umpamanya dari humor langsung serius, nggak bisa, ya kan? Akan tetapi bagaimana aspek humor itu sebenarnya itu bisa dikemas atau itu bisa perlahan-lahan dikeluarkan melalui histori cerita Pak. Jadi begini, setiap ada dua pendekatan yang yang bisa dilakukan dalam membuat materi supaya selain dari humor ya. Jadi satu itu melalui histori, metafora kalau dalam NLP itu, cerita. Jadi cerita memang yang relevan dengan topik yang diangkat, ya kan? Dan di situ nanti mengandung unsur boleh itu fiksi, boleh itu real, boleh silakan. Dan disitulah nanti akan kita masukkan unsur logika materinya dan unsur humornya. Jadi tidak mudah memang untuk itu, apalagi di sekarang. Kenapa di aspek metaforanya itu, ceritanya itu, karena ketika kita bercerita yang sesuai, yang relevan dengan materi itu, maka sebenarnya kita perlahan-lahan itu anak-anak itu fokus kepada materi yang kita sampaikan. Misalnya begini, ketika Pak Taufik bercerita, saya siswanya misalnya bercerita, itu ketika orang bercerita itu kita akan langsung membayangkan berada di kondisi seperti itu. Makanya para dai, Pak Taufik itu pasti kampanye ada ayat, ada topik dan dihantam di awal, ya. Kenapa? Karena itu powerful sekali untuk metafora itu. Jadi kalau memang kita bisa gunakan alternatif itu Pak, alternatif itu melalui metafora yang kita berikan, gitu ya. Jadi dan itu memang harus dihilangkan, apalagi humor-humor yang kita berikan juga tidak ada kaitannya dengan topik. Tapi kalau ada nggak apa-apa juga loh Pak. Tergantung nanti humor seperti apa. Karena ada humor yang relevan dengan materi. Ini saya nggak tahu ini konteksnya seperti apa Pak Taufik. Ini humornya yang tidak relevan dengan materi atau seperti apa? Hanya melucu doang atau seperti apa? Gimana Pak Taufik? Ya, tadi yang spontanitas itu tadi ya. Memang ketika saya ngajar, yang saya alami itu memang job-job yang terselip dalam materi itu terkadang berhubungan dengan siswa itu sendiri, berhubungan dengan materi, itu memang spontanitas itu, memang nggak bisa direncanakan di awal. Itu pengalaman itu bagus Pak. Itu bagus, nggak usah dihilangkan. Makanya saya sampaikan tadi, mau lucu seperti apa, gitu kan ya. Kalau memang job-job yang memang relevan dengan materi dan relate dengan kehidupan mereka, itu powerful. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Jadi mengaku itu lucu karena berterima bagi mereka.
cerita pun, jadi itu bisa melalui humor gitu kan ya, jokes-jokes atau bisa melalui histori yang memang ada unsur humornya juga dan tentunya berkaitan dengan materi. Itu bagus Pak, nggak usah dihilangkan itu. Justru itu adalah sesuatu pendekatan yang skill yang menarik Pak Taufik. Nggak usah dihilangkan, yang penting ada relate dengan materi. Saya begitu Pak Taufik. Jangan berpikir dihilangkan. Coba kayak Dila udah bagus tuh. Orang mau seperti itu juga belum tentu bisa, gitu kan ya. Mungkin teman-teman yang lain. Ya silakan. Yang kita diskusikan, Pak Kurniawan. Ya, izin Coach. Mungkin penguatan ya. Artinya terkait dengan tadi hipnosis itu artinya akan masuk di mana siswa ataupun audiens kita akan membuat keputusan itu dengan tadi ya emosi ya, menekankan emosi, memori dan apa lagi Coach tadi? Habit ya. Habit ya. Biasa. Gitu. Mungkin terkait dengan apa ya? Penekanan itu apakah ketika di awal pelatihan baiknya ataupun di awal pembelajaran atau baiknya itu ditempatkan di mana? Awal, pertengahan itu bagaimana Coach? Mungkin untuk bisa siswa ataupun audiens itu terpengaruh dengan kita gitu. Oke. Jadi itu nanti langkah-langkahnya kita akan pertemuan kedua, tapi itu terserah Pak. Jadi boleh diletakkan di awal, fungsinya diletakkan di awal itu agar materi yang akan kita sampaikan itu mereka tetap bisa fokus ya, tetap pada line topik yang kita sampaikan. Itu kalau kita berniat meletakkan di awal. Kalau kita berniat meletakkan di pertengahan, ya itu kita bahas atau materi yang akan kita sampaikan. Nah, kalau di akhir inilah yang harapan kita, topik yang kita sampaikan ya, atau materi yang kita sampaikan itu harapan kita itu dipelajari ya, dibuka dan betul-betul anak ini diaplikasikan dalam kehidupannya ya. Atau ada pertemuan lagi yang membahas itu setelah pertemuan itu. Jadi fungsinya berbeda-beda. Jadi terserah nanti, bergantung nanti tujuannya apa. Ini boleh itu, boleh. Ya, satu lagi Coach terkait dengan powerful suara ya. Saya kadang-kadang mungkin terkait dengan awal yang di mindset awal saya adalah mengenai dengan suara yang menggelegar ataupun jadi ketika mungkin ya ini bagaimana kita mengatur flow ya irama bersuara yang kadang-kadang ketika itu saya di awal sampai pertengahan itu suara itu masih full power gitu ya. Nah ketika di akhir kadang-kadang suka turun gitu. Nah ini karena masuk ya mungkin kalau suara dengan ini akhirnya habis suara sendiri gitu ya. Nah itu gimana Coach cara mengaturnya ya? Kadang-kadang saya suka ngos-ngosan itu di akhir malah kemudian gitu Coach. 1 jam setengah 2 jam gitu ya. Gitu. Oh jadi tadi ada suatu kurva ya. Kurva ini hasil penelitian itu. Jadi ada bukunya Stephen dan Susan itu. Jadi memang manajemen kita ya, manajemen speech kita itu harus diperhatikan, dan dari manajemen speech kita itu sebenarnya dari mana? Dari pemilihan topik yang utama yang akan kita sampaikan. Dan itu dibagi-bagi Pak. Jadi tidak pokoknya kita mengisi 2 jam misalnya ya. Jadi sampai yang kita powerfulkan 1 jam di awal, kemudian pertengahan 1 jam itu jangan, nanti akan lepas tuh nanti. Jadi betul-betul penempatannya itu. Jadi topik-topik itu sudah dipilah Pak. Makanya itu sesuatu yang harus direncanakan. Poin yang mana? Sama dengan pokoknya seorang khutbah atau penceramah ya, itu tahu itu. Jadi mana yang harus ditinggikan, ya, mana yang harus direndahkan. Sama dengan tilawah Pak Kurniawan. Kalau kita datang buat tilawah itu kan tahu ya. Iya. Ayat yang mana yang kita tinggikan, kalau lagu apa namanya? Bayati gitu kayaknya. Kapan kita yang ini harus slow gitu, berapa ayat kemudian ditinggikan, kemudian slow lagi gitu ya. Kayak itu seperti itu Pak. Jadi harus ditentukan poin-poin yang kita bisa diberikan energi lebih. Begitu Pak. Tapi kalau mampu secara
1 sampai 2 jam powerful ya berikan. Ngos-ngosan ya. Ya. Dan itu yang sering itu makanya banyak teman-teman itu yang habis di belakang. Padahal sebenarnya yang paling diingat itu pada saat pembukaan dan penutup. Itu yang harus. Tetapi tentunya ada bagian pertengahan inilah yang juga kita harus perhatikan. Di situ ada sebenarnya ada bagaimana kebaruan, kemenarikan dan kebermanfaatan topik yang kita bahas kepada mereka. Seperti itu, Pak. Thank you, Coach. Oke, ya. Ada lagi? Mungkin satu lagi. Saya Cornelia, Pak. Oke, Bu Cornelia, silakan. Saya tunjukkan videonya, nanti jaringannya bermasalah. Oke, aman Bu Cornelia. 3T juga nih. Ya, gini Pak, tadi sempat saya tangkap dari materi yang sudah disampaikan bahwa kalau kita berada dalam sesi memberikan motivasi, kadang-kadang ada yang mengantuk, terus ada juga yang tidak tertarik dengan apa yang kita sajikan. Ceritanya kan kalau kita berada di satu titik di mana orang-orangnya kita tidak tahu siapa nih namanya. Memang secara umum kita tahu mereka mahasiswa dari mana, tapi tidak tahu namanya. Terus bagaimana tadi trik yang disampaikan, kita berikan kesempatan ke orang tersebut untuk menjawab atau memberikan tanggapan. Bagaimana kalau pendekatan kita gunakan? Itu aja seperti itu. Demikian Pak Lamsa. Oke, thank you Bu Cornelia. Ini kasuistik banget ini. Ini kasuistik ini. Jadi ketika kita tidak memahami ya betul ya. Jadi kadang kalau kita mengisi itu kita hanya tahu ini mahasiswa, ini kelas kita mengisi SMA, ini kita mengisi. Jadi caranya sebenarnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah tentunya melakukan dialog. Karena dialog itu adalah bukan sesuatu hanya untuk mengetahui ya identitas orang tersebut, tapi itu juga masuk salah satu strategi dalam membangun hubungan gitu kan ya. Jadi bisa melakukan itu dan nggak mungkin kita mau riset satu-satu gitu ya. Dan tidak mungkin juga, tidak masalah sih sebenarnya ketika kita memberikan suatu kesempatan begitu ya, memberikan suatu kesempatan untuk menjawab, sebelum menjawab itu memperkenalkan, nggak masalah dalam sesi itu. Jadi itu bukan sesuatu yang ketidakprofesionalan, ketidak ada skillan ya seorang pembicara, bukan. Ya masalah ya kalau konteksnya seperti itu. Jadi atau boleh juga sebenarnya kita melakukan terkait dialog di jadi boleh pokoknya kalau kita ada waktu sebelum memulai sesi itu ya kita lakukan dialog di awal, nggak masalah gitu kan ya. Tapi itu sebenarnya sudah kita rencanakan. Jadi NLP itu memang semuanya terprogram. Jadi di awal itu kita sudah mungkin masih ada waktu, kita sudah rencanakan nih yang mana yang nanti kita akan tunjuk. Percaya nggak Bu Cornelia? Orang itu umpamanya saya pernah sharing dengan teman saya yang praktisi hipnosis. Di awal itu dia sudah membaca, ya. Jadi di awal itu sudah membaca anak ini yang nanti yang mudah disugesti. Nah, akhirnya apa? Itu terus yang dilibatkan anak itu, ya. Karena melihat dari karakter dan pembawaannya dan dialog di awal sebelum mulai, itu juga yang nanti akan dijadikan sebagai model di depan untuk disugesti. Jadi semuanya rencana. Pokoknya di awal kita memang sudah melakukan dialog dan kita sudah menentukan ini yang nanti kita akan dibaca dalam sesi kita. Itu satu, boleh seperti itu dan lebih bagus seperti itu. Itu jadi semuanya terencana, kan tidak pokoknya 100 Bu Cornelia, makanya kita harus tahu. Gitu kan. Jadi itu yang sering dilakukan oleh teman-teman para banyak motivasi. Kalau teman-teman itu kan NLP atau hipnoterapi yang bergelar CHT itu yang mendalam tentang NLP juga. Kalau mengisi sesi motivasi itu pasti akhirnya itu pasti disugesti. Disugesti ya dibuat nangis atau bagaimana kan dia di hipnosis. Ya, itu pengamatannya itu mulai di awal.
ketika jadi tidak langsung memulai, tapi dia akan meraba dulu berdialog, biar bisa menentukan, oh ini nih, yang nanti ini mudah disugesti, gitu kan ya. Itu sudah ditentukan. Akhirnya itu terus nanti akan dilibatkan untuk proses sesi motivasi kita juga. Tapi boleh juga sebenarnya itu juga banyak hanya sebagian, kemudian yang satunya itu kita tunjuk, ya, biar agak lebih alamiah saja. Mereka akan memperkenalkan diri, itu nggak apa-apa. Itu justru tampak nanti sesuatu real dialog kan gitu ya di apa namanya di sesi kita, nggak masalah. Tapi yang penting juga jangan semuanya ketika ini bertanya kemudian ditunjuk lagi lupa lagi namanya gitu kan. Itu kacau gitu. Gitu bukan Nelia, itu bisa melakukan. Ya, satu lagi kalau masih ada waktu ya. Ya, silakan. Ini sebenarnya penguatan. Jadi tadi saya tertarik dengan terminologi baru nih. Pendidikan itu soal berbicara tentang pendidikan itu ada kaitan dengan hati dan pikiran. Yes. Ini saya sepakat sekali dengan ini. Dan ini ketika berhadapan dengan siswa, yang paling salah itu adalah bukan memotivasi anak-anak untuk belajar di dalam kelas, tapi memotivasi anak-anak yang malas untuk mau masuk kelas begitu. Ini juga persoalan. Ini dihadapi oleh saya rasa Bapak Alamsyah mungkin punya tips-tips mantan kepala sekolah internasional secara ya. Ya, jadi bagaimana motivasi anak yang luar biasa dengan latar belakang profil kesiapan belajar mereka dan mereka bisa menerima bahwa pendidikan itu penting begitu. Kami sering mengalami kendala kalau memotivasi anak-anak yang sudah di dalam kelas, oke, tapi kalau masuk kelas saja marah, ini jadi persoalan gitu. Nah, oke, thank you Bu Cornelia, karena Bu Cornelia ini teman kita dari NTT, ya. Saya akan tunjukkan satu slide dibahas dalam satu buku, 10 karakteristik menjadi edukator di abad 21. Saya akan tunjukkan. Baik, tunggu ya. Bentar. Ini di luar konten slide yang kita bahas di awal ini. Wah, ini bonus luar biasa. Saya akan tunjukkan. Jadi motivasi itu sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya ketika kita berbicara tentang komunikasi, ketika kita mengajar, bukan. Tapi bukan hanya aspek-aspek verbal yang kita sampaikan gitu ya. Tapi lebih daripada itu. Sebentar. Halo Pak Singgi, selamat malam Pak Singgi. Malam nih, alhamdulillah sudah sampai rumah. Jadi bisa tadi masuk kendaraan. Ya. Assalamualaikum lagi Pak Singgi. Saya kebetulan dari Lampung, dari Metro, ke kepala bidang pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit Ayani Metro. Oke. Wah, Lampung ya. Jadi sering ngasih materi ke mahasiswa yang mau masuk ke rumah sakit dalam maka orientasi itu. Oke. Thank you Pak Singgi. Oke, Pak Bu Cornelia. Sama-sama. Jadi ada suatu buku. Jadi saya menghatamkan 3 buku dari Jerry Kurus ini yang menulis tentang The Innovator Mindset, menembus kapasitas dalam pendidikan dan dalam masa depan. Jadi saya akan memberikan jadi edukator, guru, dosen atau pendidik gitu ya. Pada umumnya itu dalam learning proses itu harus memiliki 10 essential karakteristik. Yang pertama adalah relationship builder, begini ya. Pembelajar seperti yang sampaikan tadi, inklusif, ya. Kemudian yang saya tekankan di sini adalah yang saya harus tekankan di sini adalah leader. Oke.
kemudian storyteller, desainer, dan artis. Ini kata George Couros, bukan kata saya, Cornelia, oke? Bukan kata saya. Jadi bagi seorang edukator di awal 21 itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, ya, jiwa memimpin, leader. Bagaimanapun bagusnya guru tersebut, knowledge-nya oke, ya, keterampilannya oke, tapi dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan di dalam dirinya, mengelola manajemen kelas yang oke, ya, ya seperti yang disampaikan Bu Cornelia, kayak gitu ya. Jadi motivasinya hanya sebatas anak ini memotivasi untuk masuk kelas, kan begitu ya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan dalam diri. Oleh karena itu, oleh para tiga kepala bidang atau kepala sekolah yang ada di sini, ketua yayasan, yang berikan guru, ya kan, staf dan lain semuanya itu diberikan fasilitas untuk kepemimpinan juga. Jangan kalah dengan OSIS yang ada LDKS-nya kayak gitu ya. Itu yang saya lakukan di sekolah saya. Ya kan? Itu para guru, para kepala sekolah, ketua yayasan itu kebanyakan di awal workshop kurikulum gitu ya. Jangan, tapi berikanlah bagaimana pelatihan mental kepada mereka, ya. Oke ya. Diberikan pelatihan untuk merubah pola pikir untuk mengarungi 1 tahun ajaran ke depan. Mentalnya diasah di situ. Jadi jangan kalah sama OSIS gitu ya. Diberikan juga saya kira kepemimpinan, termasuk juga komunikasi. Nah, masuk ke storyteller, saya sampaikan ke beberapa saya memberikan pelatihan atau mengisi itu bahwasanya kepala sekolah itu jangan hanya fokus mereka mengusut kurikulum di awal, ya. Berikan juga untuk pelatihan komunikasi, public speaking, karena itulah keartisan gitu ya. Menjadi motivator itu kan menarik gitu kan ya, menarik untuk ingin diikuti gitu kan, diikuti apa yang disampaikan, apa yang dilakukan kan begitu ya. Jadi bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan atau bagaimana cara berpakaiannya. Oleh karena itu harus dilatih juga storytellernya. Ya. Ini mesti dieksekusi ini mesti dieksekusi. Kemudian desainer. Yes. Desainer. Jadi guru yang sekarang kalau tidak bisa mendesain media pembelajaran, minimal PPT lah gitu kan, masih menggunakan template PPT yang ada di Microsoft, ya itu saya. Anda tidak masuk edukator abad 21 kan gitu ya. Yes. Ya gitu. Sekarang itu oke lah, kan sangat mudah, tidak perlu pintar Photoshop, tidak perlu pintar CorelDRAW gitu ya. Cukup sekarang Canva sudah sangat mudah desain. Jadi bisa juga memotivasi anak-anak itu untuk belajar, termotivasi untuk belajar karena konten yang kita tampilkan. Ya, tentunya artis. Artis di sini adalah memang dia punya penampilan dan lain sebagainya. Jadi guru juga itu harus memperhatikan penampilannya. Makanya kemarin saya membahas tentang school manager, bagaimana service excellence juga itu salah satunya adalah bagaimana memperhatikan aspek gedung dan kemudian juga penampilan atau pakaian dari guru tersebut. Waktu saya menjadi kepala sekolah, dulu sekolah 2018-2017 berdiri, 2018 mau tutup, kemudian saya ambil alih dan saya sekolah internasional. Pertama yang saya lakukan adalah saya rubah logonya karena terafiliasi ke satu organisasi dan saya ingin tidak terafiliasi, kemudian saya rubah seragam gurunya, saya rubah seragam siswanya. Itu dulu 2018 saya bawa. Artinya itu memang daya kemenarikan. Termasuk guru, ya, termasuk guru. Ingat, jadi anak itu bisa termotivasi untuk hidup bersih, berpakaian rapi dari gurunya, gitu ya. Oleh karena itu, inilah sebuah karakteristik yang esensial harus dimiliki seorang edukator di awal 21 menurut George Couros dalam bukunya Business. Terima kasih. Ini terima kasih, ini sepertinya menjadi materi untuk ikan Cornelia gitu ya. Oke, karena sudah lewat 11 menit ya. Sorry. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk malam ini. Jangan lupa asesmennya, kita praktik besok ya. Jadi siap-siap saja. Nanti saya tunjuk secara acak atau ada yang ingin menjadi relawan di awal. Gitu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you. Kita foto dulu dong ya. Foto dulu ya. Silakan. Foto dulu. Oke. Good. Nah, kita foto dulu ya.
berikan senyuman terindah waktu ketemu calon istri, calon suami dulu ya. Sekarang sudah jadi istri dan anak. Senyum. 1, oke, 2, Wida. Oke, kita tunggu Wida. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri ya. Ikut Recording stopped.